Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan kita bahas salah satu chapter dalam buku Dasar-dasar Industri 4.0. Pada chapter 2 ini akan membahas topik tentang salah satu pilar Industri 4.0 dengan judul Internet of Things, yaitu koneksi antara berbagai macam things yang dihubungkan oleh internet. Diharapkan setelah belajar materi ini, peserta didik dapat memahami sejarah dari IoT, mendefinisikan apa itu IoT, dapat mengkarakteristik dari apa itu IoT, lalu yang keempat bisa mengklasifikasi beberapa jenis IoT yang ada baik dalam industri maupun di aktivitas keseharian konsumer, atau salah satunya lagi tambahan ada di bidang pelayanan. Lalu yang kelima, dapat memahami arsitektur IoT. Kemudian yang keenam, memahami konsep dari Cyber Physical System. Sedangkan yang terakhir, diharapkan setelah belajar ini, peserta didik bisa mengetahui beberapa perangkat dalam mengidentifikasi dan ekstraksi data sebagai bagian dari IoT. Istilah Internet of Things sendiri, kalau kita sejarah perkembangannya itu kan kita lihat di masa sebelum adanya internet, interaksi manusia dengan manusia itu ya paling menggunakan perangkat handphone yang ada, di mana hanya berupa analog bisa berkomunikasinya melalui telepon genggam menelpon atau via SMS. Kemudian dengan ditemukannya atau berkembangnya internet, itu kemudian semakin smart oleh adanya jaringan, kita sudah dapat berkomunikasi satu sama lain dengan media elektronik, misalnya email, serta dapat mengakses beberapa informasi yang sudah tertulis di website dan mengakses beberapa hiburan yang ada dalam web tersebut yang terupload. Lalu kemudian semakin berkembang dengan berkembangnya beberapa layanan platform sebagai perkembangan dari internet mengakibatkan semakin produktif tuh media-media elektronik yang ada. Sekarang tuh jual beli sudah melalui media-media elektronik, Jadi hasilnya bisa e-commerce yang sekarang banyak banget nih. Kemudian yang semakin produktif media elektronik ini, koran-koran sudah mulai beralih ke sini, bacaan-bacaan sudah ke arah ke sini semua, termasuk televisi. Lalu kemudian internet ini sudah semakin berkembang yang menyebabkan batasan-batasan kita dengan orang lain itu semakin mudah aksesnya dengan perkembangan media sosial. Ada Skype, Facebook, YouTube, Twitter yang menyebabkan interaksi manusia itu sudah semakin real time dengan cepatnya. Bisa video call, kemudian bahkan secara global dengan menggunakan media-media sosial. Yang kemudian terus berkembang terus-menerus dengan perkembangannya sendiri, peralatannya semakin smart, yang menyebabkan itu malah mampu berkembang sampai oleh adanya internet ini kita dapat berkomunikasi dengan perangkat-perangkat, dengan mesin. Jadi interaksinya itu tidak hanya antara manusia dengan manusia, sekarang itu levelnya sampai dapat berinteraksi antara mesin satu dengan mesin yang lain. Inilah yang menjadi dasar Internet of Things itu, yaitu diawali dengan kemampuan dari mesin satu dengan mesin yang lainnya dapat berkomunikasi atau berinteraksi, internet oleh adanya internet. Jadi things ini atau mesin-mesin ini dapat berinteraksi satu sama lain oleh adanya internet. Misalnya dalam melakukan identifikasi, pemantauan, pengukuran itu bisa langsung di-report ke mesin yang lain, yang menyebabkan datanya sudah semakin cepat, sistematis aksesnya untuk saling berbagi data. Lalu apa istilah dari Internet of Things itu sendiri?
kalau kita lihat dari katanya saja, things ini ya kita bisa artikan sesuatu gitu ya, atau dalam hal ini kita masukkan dalam industri, things ini kita maksud adalah peralatan-peralatan atau perangkat-perangkat yang ada dalam suatu industri yang dapat berinteraksi satu sama lain oleh adanya internet. Jadi interaksi mesin dengan mesin. Secara detail dapat kita gambarkan seperti ini. Jadi Internet of Things itu merupakan alat dengan teknologi tertanam. Jadi di dalam things ini sudah ada teknologi yang tertanam di dalamnya yang membuat alat tersebut terkoneksi dengan internet sehingga juga dapat berkomunikasi, kemudian melakukan sensing, menangkap parameter lingkungan sekitarnya, dan melakukan interaksi dengan lingkungan. Nih. Jadi ini ibaratnya adalah things-nya semua di rumah sendiri, kemudian pemutar musik kita, kemudian di video player, kamera. Kalau kita nyebut handphone udah smart banget itu ya, sudah banyak teknologi ataupun teknologi tertanam di dalamnya. Kemudian email, ini semua terhubung, waker, kemudian kalender, mobil sekalipun, peralatan-peralatan, list, data-data, kemudian peralatan-peralatan medis, pengukuran, alat pengukuran jantung, misalnya di jam tangan ini ada juga nih, sekarang udah bisa nih. Kemudian phone, microphone, itu semua adalah things yang kemudian itu bisa berinteraksi satu sama lain oleh adanya internet. Jadi internet inilah yang menginteraksikan satu sama lain. Dari rumah, mengakses dari handphone ke rumah, kemudian dari mikrofon ke handphone, atau sebaliknya, atau bahkan lebih dari satu. Itu ya, Internet of Things. Bagaimana mekanismenya? Jadi yang pertama ini tadi, mesin-mesin sendiri itu kan merupakan alat sumber data gitu ya. Nah, bagaimana dia dapat berinteraksi satu sama lain? Ini di peralatan yang merupakan things ini, tiap-tiap ini kan menghasilkan data. Data yang dihasilkan inilah kemudian dikirim ke microcontroller untuk diolah, lalu kemudian terkirim sedemikian rupa ke tempat penyimpanan data. Jadi penyimpanan data kita kalau lokal kan berupa server lokal atau ke cloud yang lebih luas. Kalau bedanya server lokal berarti hanya bisa diakses oleh langsung dari tempat kita sendiri, sedangkan kalau cloud ini bisa aksesnya, jangkauannya bisa lebih luas. Kalau server lokal kita punya sendiri, kalau dia ke cloud ini bisa dari pihak penyimpan data pihak luar, bukan kita punya. Lalu kemudian dari data yang ada ini itu diteruskan ke aplikasi pengolahan data, sehingga menggunakan aplikasi pemrosesan itu bisa menghasilkan informasi yang bisa diakses. Sesederhananya, peralatan-peralatan ini berhubungan dengan internet, lalu kemudian menghasilkan data yang bisa ditampilkan di aplikasi. Atau bisa dilihat dari seperti ini ya. Ini ibaratnya things-nya, benda-benda fisik yang melakukan pengcapturean atau pengambilan data sebagai sumber data, itu dihubungkan oleh modul wireless yang menyebabkan dia bisa mengirimkan data secara real time, secara terus-menerus dari sensing yang dia punya. Misalnya dia akan menangkap pergerakan, menangkap gambar, suara, ataupun pengukuran suhu, kelembaban, atau yang lain-lain. Data-data itu kemudian secara simultan atau secara terus-menerus dikirim oleh adanya wireless ini ke data center. Data centernya melalui jaringan internet tentunya, disitulah disimpan. Proses penyimpanan ini baik dia berupa jaringan lokal ke server lokal maupun ke data cloud. Ini kemudian disimpan dalam data center
menghasilkan banyak data, ya kita sebut saja big data, yang kemudian setiap saat atau sewaktu-waktu data-data yang ada di dalam jaringan internet ini atau di data cloud dalam bentuk big data atau data-data yang banyak ini itu bisa diakses menggunakan platform-platform yang ada. Misalnya untuk data-data layanan, marketing, atau untuk komunikasi, komunitas-komunitas tertentu datanya itu bisa diakses. Sederhananya adalah 3-4 tahapan ini ya. Jadi ada things dihubungkan oleh internet sehingga tersimpan datanya secara cloud, bisa diakses dari sumber manapun. Ataupun ini prosesnya bisa sebaliknya. Oleh adanya wireless ini, peralatannya itu bisa mesin to mesin untuk saling berinteraksi. Ya sederhananya mesin to mesin itu adalah misalnya handphone itu things 1, AC things 2. Kalau handphone ini dipakai untuk ngeremote AC, nah berarti itu sudah komunikasi mesin to mesin. Kalau dia sudah smart, maka antara HP yang ada di kantor misalnya itu bisa mengakses AC yang ada di rumah. Nah, ini yang kita maksud mesin to mesin by internet. Jadi HP-nya ada di kantor misalnya, kita itu bisa mengakses AC yang ada di rumah, mesin to mesin. Yang kemudian bahkan oleh adanya program pengolahan data, itu kita bisa setting yang otomatis pada timer-timer tertentu AC-nya bisa dimatikan, atau pada jarak-jarak tertentu AC bisa nyala otomatis. Seperti layanan beberapa smart home yang ada. Itu tadi ya, mesin to mesin by internet. Kalau directly langsung remote AC di situ itu belum, masih manual tuh. Dalam arsitektur Internet of Things minimal diperlukan ada 4 komponen utama. Yang pertama itu sensor. Ini sensor inilah things atau peralatan-peralatan yang mengcapture data. Ini dialah sebagai sumber data primer, sumber penangkap atau pensensing data utama. Dari sinilah sumber data itu ini dapat berupa pengukur suhu, pengukur tekanan, pengambil gambar, pengukur gerakan, di mana di dalam sensor atau aktuator ini terbenam juga perangkat wireless sehingga mengakibatkan dia dapat berkomunikasi antara mesin atau mengirimkan perintah dengan orang ini. Nah, sekarang itu dapat bekerja antara mesin dengan orang gitu ya, interaksinya bisa kolaborasi dalam satu unit produksi dan peralatan-peralatan dan lain-lain. Kemudian data yang ditangkap kalau di sensing oleh sensor ini itu dihubungkan dengan gerbang jaringan. Jadi internet gateway inilah yang menyebabkan bisa diakses dari luar. Karena adanya internet, maka prosesnya sudah nirkabel untuk bisa saling berinteraksi satu sama lain. Yang kemudian oleh adanya program untuk melakukan analisa data dari data-data yang ditangkap tersebut, itu kemudian tersimpan ke data center. Data center inilah kalau pakai peralatan yang lain yang sudah terbenam adanya aplikasi-aplikasi ini, maka data-data yang dihasilkan dari primary sumber ini di stage 1 yaitu sensor itu bisa diakses dari manapun dan kapanpun. Bahkan prinsipnya itu bisa sampai melakukan pemerintahan yang smart dengan pelibatan interaksi manusia yang sudah sangat minimal. Kenapa? Karena oleh adanya internet ini, things ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain sesuai dengan yang diperintahkan dengan parameter-parameter tertentu. Sudah bisa melakukan perintah tertentu dari alat yang satu ke alat yang lain. Sudah dibenamkan kecerdasan di dalamnya, atau
itu data-datanya bisa diakses dari arah manapun, dari jarak berapapun, dari sumber manapun, kapanpun, dan dimanapun maksudnya ya. Jadi oleh adanya aplikasi ini ya sesuai dengan kebutuhannya untuk transportasi, perawatan kesehatan, pertanian, rantai pasok, perintah, datanya sudah bisa diakses. Namun fokus kita adalah Internet of Things-nya sendiri gitu ya. Jadi peralatan-peralatan ini bisa saling berkomunikasi satu sama lain tanpa interaksi langsung melibatkan manusia. Bisa berinteraksi satu sama lain. Manusia dalam hal ini jika pada saat membutuhkan data gitu ya, ya bisa mengaksesnya, atau oleh peralatan ini manusia sudah dimudahkan aktivitas kesehariannya. Kenapa bisa seperti IoT itu bisa terjadi ya? Karena alat atau mesinnya itu sudah memiliki embedded teknologi atau teknologi yang sudah tertanam dan digunakan oleh pabrik atau industri. Jadi proses yang ada di industri kalau sudah melibatkan Internet of Things itu bisa otonom gitu ya. Alat-alatnya sudah bisa saling berinteraksi satu sama lain, kemudian bisa memproduksi jalan dengan sendirinya tanpa pelibatan manusia, menghasilkan data-data yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk diakses sewaktu-waktu, kapanpun, dan dimanapun, atau masuk. Berikutnya adalah pilar dari Internet of Things itu sendiri. Secara garis besar, IoT dapat berjalan dengan memiliki 4 pilar yang utama. Yang pertama, RFID, Radio Frequency Identification. Ini merupakan tag elektronik yang ditempel pada suatu objek guna melacak atau mengidentifikasi objek-objek tersebut. Jadi di dalam rantai produksi ditempelkan beberapa macam alat tag-tag elektronik untuk pengukuran gitu ya, untuk mengetahui data-data atau detail data-data dari objek tersebut. Jadi sederhananya seperti dengan barcode, QR code itu yang ditempel-tempel dalam suatu kemasan. Itu RFID. Kemudian adanya WSN, Wireless Sensor Network. Jaringan inilah yang merupakan sensor otonom yang didistribusikan secara terus-menerus untuk memantau kondisi fisik atau di lingkungan sekitaran. Yang ketiga yaitu machine to machine. Setiap alat itu dilengkapi dengan sensor-sensor yang akan menangkap peristiwa, kemudian sesuai dengan fungsinya masing-masing untuk kemudian mentransmisinya ke jaringan ke server pusat. Hal inilah yang memungkinkan mesin dengan mesin satu sama lain dapat berinteraksi satu sama lain untuk meregulasi diri tanpa interupsi dari manusia secara langsung. Jadi sudah dapat berkomunikasi satu sama lain antara mesin dengan mesinnya. Pilar yang keempat yaitu SCADA. SCADA sendiri inilah yang merupakan control system pada suatu cyber physical system atau industri 4.0 yang menghubungkan dan memantau pengendalian peralatan dalam satu fasilitas pabrik atau gedung tersebut. Atau kalau kita gambarkan seperti ini, dari masing-masing things atau peralatan atau mesin-mesin yang ada di industri itu kemudian dapat saling masing-masing memiliki wireless sensor network yang kemudian oleh adanya wireless network ini mesin yang satu dengan mesin yang lain dapat berinteraksi atau mengirimkan data dari mesin satu ke mesin yang lain, sehingga mesin dan mesinnya itu bisa saling bertukar data atau mengirim perintah untuk proses-proses berikutnya tanpa interaksi manusia lagi. Jadi mesin dengan mesinnya berkomunikasi langsung. Oleh adanya internet berikutnya, maka sistemnya sudah lebih smart lagi. Data-data hasil yang ada dari interaksi mesin to mesin itu setiap periodikal dapat mentransmisikan data untuk keperluan manajemen atau memantau proses yang ada di rantai proses paling bawah sekalipun. Oleh Internet of Things ini bisa mengakses
data-data yang ada secara langsung, secara real time. Beberapa penerapannya misalnya IoT ini, ya misalnya saja di pertanian begitu ya, di pertanian itu sudah berbagai inovasi dikembangkan untuk misalnya dapat memantau kondisi cuaca, musim tanam, kemudian penjualan sehingga dapat mencegah pertumbuhan hama atau penyakit di masa-masa tanam tertentu. Atau kemudian di Jakarta berkembang Clue, yaitu sistem smart city, sudah dapat pengembangan traffic lalu lintas yang ada, kemudian kotak sampah, detektor-detektor polusi udara itu bisa. Atau misalnya sekarang ada alat-alat pemberi pakan otomatis, jadi nggak takut lagi ikannya kelebihan atau kekurangan pakan, dan bahkan penggunaan pakannya bisa terkontrol datanya dalam satu masa periode tertentu menggunakan pakan berapa. Datanya bisa ketahuan secara real time ya, karena ini bisa mesin to mesin, dan oleh adanya IoT bisa diakses perangkatnya dari luar oleh adanya internet. Yang berikutnya adalah karakteristik dari Internet of Things. Dengan adanya Internet of Things ini akan semakin memudahkan proses-proses yang ada di industri, termasuk di keseharian aktivitas manusia. Namun, beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan dalam pengembangannya. Yang pertama, Internet of Things ini harus bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan lingkungannya sendiri. Jadi perangkat-perangkat yang ada atau mesin-mesin yang ada itu punya kemampuan untuk beradaptasi secara dinamis sesuai dengan konteks dan kondisi operasinya masing-masing. Misalnya saja dalam yang pernah saya kunjungi di Indolacto, mesin-mesinnya itu bisa langsung otomatis mendeteksi sendiri bahwa proses ini bisa lanjut atau tidak. Misalnya di tahapan packing, pada saat packing itu boleh jadi setelah terisi produk lalu ditutup, dipasang dos, lalu ditutup, yang juga sudah otomatis oleh mesin itu sendiri. Ternyata proses menutupnya itu nggak pas oleh bahan perekatnya, oleh material perekatnya itu tidak tertempel dengan baik. Maka mesin itu dapat membaca sendiri atau mendeteksi, oh ternyata ini tidak memenuhi kriteria untuk masuk ke tahapan berikutnya, sehingga dengan otomatis itu bisa disisihkan dengan sendirinya. Atau kondisi-kondisi lingkungan dalam penginderaannya sesuai dengan konteks penggunaannya. Misalnya sudah terlalu over suhunya sudah ketinggian, maka alatnya sudah otomatis bisa men-shutdown sendiri atau menghentikan proses produksi ketika ada kondisi-kondisi yang sudah memenuhi batasan sesuai dengan yang sudah diperintahkan dalam mesin tersebut atau fungsi yang sudah ditanamkan, maka dia bisa otomatis menentukan keputusan ini kita stop dulu atau kita lakukan perawatan atau lain-lain. Jadi bisa beradaptasi dengan lingkungan penginderaan yang dia punya. Atau kalau ada aroma atau gas-gas tertentu dalam lingkungan kerja, mesinnya itu bisa menentukan ini kita stop atau lanjut atau tidak. Bisa beradaptasi. Lalu kemudian sifat atau karakteristik IoT yang kedua itu bisa mengkonfigurasi diri. Jadi memungkinkan sejumlah perangkat itu bekerja sama satu sama lain untuk menyediakan fungsionalitas tertentu. Misalnya untuk pengaturan jaringan, kemudian mengambil update perangkat lunak yang terbaru softwarenya. Jadi oleh adanya update misalnya, maka alat-alat itu bisa otomatis mengkonfigurasi diri, mengupdate. Jadi bisa canggih gitu ya. Kemudian yang ketiga, protokol komunikasinya itu harus sifatnya interoperable.
karena dalam satu rantai produksi di industri itu melibatkan banyak things, banyak mesin-mesin, maka mesin satu dengan mesin yang lain itu dapat terhubung satu sama lain untuk bisa saling berkomunikasi. Ya, syarat bahasa yang digunakan dalam mesin-mesin masing-masing itu prinsipnya harus interoperable, sehingga ya mesinnya bisa berkomunikasi satu sama lain kalau bahasa pemrogramannya misalnya sama gitu ya. Jadi harus interoperable, bisa mengkonfigurasi diri dan beradaptasi dengan kondisi operasinya atau lingkungannya, sehingga smart. Berikutnya, Internet of Things sudah semakin berkembang penerapannya dalam seluruh aktivitas keseharian, sehingga kita bisa petakan menjadi 3 klasifikasi utama. Yang pertama itu ada IoT industri, ya, jadi Industrial Internet of Things, IIoT. Kemudian ada Consumer Internet of Things dan Commercial Internet of Things. Bidang-bidangnya itu yang di industri bisa dalam bidang manufaktur, di pabrik-pabrik begitu ya, sudah sangat smart. Misalnya yang pernah tak kunjungi di Indolak itu prosesnya mulai dari datang susunya yang diangkut dari pertanian dalam bentuk tangki, itu pada saat sudah mulai dituang, dicampur-campurkan, kemudian disiapkan kemasannya, dituang ke dalam kemasan, kemasannya ditutup, kemudian diatur sedemikian rupa lalu dimasukkan dalam kemasan, kemasannya disiapkan, ditutup, dilakban, dilabel, kemudian ditumpuk, dialirkan ke pabrik sampai masuk ke pemesanan. Itu sudah otomatis bekerja dengan sendirinya, memanfaatkan sensor-sensor yang ada tanpa disentuh tangan lagi. Sudah sedemikian smartnya karena peralatan satu dengan peralatan yang lain itu saling terkoneksi satu sama lain oleh prinsip IoT ini. Lalu kemudian di tambang juga seperti itu, di pihak pertanian, di industri pertanian. Kemudian industri pertanian itu misalnya pengukuran kondisi lingkungan gitu ya, bisa merekomendasi ini cocok dengan musim tanamnya atau tidak. Kemudian di peralatan-peralatan dalam industri, meteran-meteran atau perangkat-perangkat pengukuran yang ada di industri itu smart. Ini misalnya smart cities yang tadi di Jakarta ada Clue, aplikasinya sudah melibatkan semua peralatan yang device yang dimiliki oleh warga itu bisa melapor, atau peralatan-peralatannya sudah terpasang otomatis di lalu lintas atau pengukuran kondisi udara di suatu lingkungan perkotaan. Gedung-gedung sekarang di industri sudah bisa dibuat otonom, nyala sendiri jam berapa, menyiram taman jam berapa, kemudian kalau ada yang masuk ke deteksi masing-masing. Kemudian AC lampu bisa diotomatisasi semua. Gedungnya bisa otomasi. Yang kemudian ini prinsip-prinsip ini dikembangkan untuk keperluan consumer, untuk keperluan pribadi, ada home, smart home. Kemudian yang alat-alat yang kita pakai ada smartwatch ya, dengan fungsi yang berbagai macam, bisa mengukur detak jantung, kemudian kondisi penggunaan kalori, jarak berapa, banyak jarak olahraga, rekomendasi kesehatan yang ada di jam sudah seperti juga dengan smartphone dan lain, atau personal monitoring yang lainnya. Lalu di bidang komersial, misalnya juga dimanfaatkan dalam industri retail, di perusahaan-perusahaan retail store yang besar. Sekarang Alfamart, Indomaret, atau Carrefour gitu ya. Sudah sedemikian smart pendataannya. Kemudian di layanan hospitality atau pelayanan kesehatan sudah bisa virtual care ya, atau yang lain patient monitoring atau lain-lain. Intinya Internet of Things itu kita bisa bagi menjadi 3 dalam bidang industri, consumer, dan komersial dengan contohnya masing-masing ini.
dengan berkembangnya Internet of Things, maka produsen di industri atau produsen penghasil things atau mesin-mesin itu kemudian berkembang layanannya Internet of Service ini. Karena mesin yang dia hasilkan itu bisa dia deteksi, laptopnya, kemudian perangkat-perangkat yang ada di rumah tangga, mesin, mobil atau lain-lain itu atau lampu sekalipun bisa mengirimkan data-data secara wireless, maka layanan dari produsen penghasil mesin-mesin ini itu bisa berjalan dalam jangka panjang. Jadi layanannya sudah Internet of Service. Kenapa seperti itu? Karena terhubung antara peralatan yang dia produksi dari pabriknya itu terus mereka dapat akses untuk kemudian dia analisa sehingga dia dapat melakukan layanan pasca produksi yang lebih panjang. Misalnya untuk keperluan layanan pemeliharaan atau memprediksi kondisi peralatannya sekarang, itu masih bisa terus berjalan. Kenapa? Karena dia tahu nih mesin saya kondisinya begini sekarang karena dia punya alat pengukurannya masing-masing yang senantiasa terrecord di datanya mereka. Dia tahu nih bahwa mesin ini sudah perlu perawatan, kapan untuk perbaiki, apa yang perlu diganti sekarang di kondisinya. Internet of Service, kelanjutan dari keberhasilan IoT. Lalu ada pula istilah Cyber Physical System. Apa sih bedanya antara IoT sendiri dengan Cyber Physical System? Kalau tadi IoT itu tentang menghubungkan antara objek atau mesin satu dengan mesin yang lain, ini bisa dihubungkan satu sama lain. Namun, untuk Cyber Physical System itu sudah penggabungan antara mesin-mesin dengan dunia maya, dunia virtual. Sebenarnya Industri 4.0 itu yang seperti ini, tidak ada lagi batasan yang jelas antara virtual dengan benda fisik. Jadi selalu melibatkan dua-duanya sehingga Cyber Physical System ini integrasi dari komputasi, jaringan dan proses fisik itu sendiri. Jadi dia jangkauannya lebih luas. Istilah Industri 4.0 itu sebenarnya ini ya, Cyber Physical System. Apa-apa yang ada di fisik ini yang sudah terhubung satu sama lain itu bisa ada twinnya di dalam jaringan virtual sehingga terjadi interaksi namanya Cyber Physical System, dunia fisik dengan dunia maya, dunia virtual. Jadi bola lampu secara virtualnya itu ada sensor-sensor secara virtual, jadi mengakses dunia virtual itu sama saja dengan mengakses dunia fisik. Ini ibaratnya ada di smartphone, ada di sistem atau di apa, ini benda fisiknya ya ada dalam bentuk fisik di dunia nyatanya gitu ya. Kalau kita akses data-data udara yang ada di virtual, maka itu pula yang terjadi mengindikasikan apa yang ada di dunia nyata. Kemudian kita mengatur-ngatur pengaturan di sistem tentang bola lampunya, maka itu pula lah yang kejadian pada benda fisiknya. Ya, misalnya kalau kita atur dia kecerahannya atau apa-apa, maka itu pula yang berubah di dunia fisiknya. Nih, begitulah perkembangan sekarang. Yang terakhir, beberapa alat penangkap atau sensor dalam melakukan identifikasi dan ekstraksi data. Ini misalnya ada yang manual ini, yang sederhana, ada barcode dulu nih. Jadi barcode ini menunjukkan benda-benda tertentu. Jadi yang kita ukur atau ada alat pembacanya, oh ini menunjukkan bahwa ini benda ini. Misalnya kalau di kasir ketahuan tuh, oh ini adalah jenis benda ini, harganya segini, itu barcode. Lalu kemudian ada yang berkembang lebih lanjut jenis barcode 2 dimensi dengan kode-kode seperti QR code yang sekarang. Alat pengukurnya itu nih RFID.
baik aktif maupun laba. Ini beberapa saja. Terakhir, bagaimana gambaran lebih smartnya suatu proses itu kita bisa lihat di itu aja buat lebih besar ya. Contoh dari Internet of Things yang sudah sangat smart dalam kondisi di lingkungan. Ini kita bisa lihat seperti ini. Di rumah. You're so cute. Hello. What should we have for dinner tonight? Ini ibaratnya mesin asistennya. Wow, that sounds wonderful. Do we have all the ingredients? Checking Internet of ingredients for Things-nya lasagna. itu menghubungkan antara We don't have asisten cheese. ini dengan Should we mesinnya. order? Okay, I'll order. Hi, LG. Play the music. Dia bisa berhubungan dengan Hi LG. aplikasi pemutar musik. Of course, I'll do that. Nah, ini dia bisa Internet of Things dengan vacuum cleaner. No! Internet of Things itu data-datanya bisa diakses dari sumber manapun. Hi LG. Other channel please. How about the Out yang dimaksud di sini adalah mesin ini, asisten ini bisa berinteraksi dengan TV yang ada di rumah oleh adanya jaringan internet. Jadi dia bisa langsung merekomendasikan dan memutar TV cukup dengan perintah suara. Internet of Things-nya di situ. Mesin to mesinnya bekerja antara ini asisten dengan TV, di mana TV-nya itu bisa malah diakses jenis channel apa dari perintah suara. baseball channel? Your favorite. Hi, LG. Have you seen my blouse? Over here. Shh. Hi LG. I'm here. Oh. Please set the timer for 30 minutes. Make it 1 hour. Nah, kalau di sini adalah bayangan antara meskipun sudah bisa dibuat otonom, namun kontrolnya tetap manusia. Manusia bisa cut off proses produksi dalam masa-masa tertentu, mematikan, menyalakan gitu. Jadi meskipun mesinnya sudah otomatis, kita bisa potong prosesnya kalau diperlukan suatu waktu. Oh, my. Ugh. Turn it off. Are you okay, darling? It's my fault. I did it. I'm very sorry. I'm sorry for what I've done. Let's go, Puri Care. Hi there, darling. It's me, Grandma. I miss you. Come quickly. I'll be right there. Let's see. Where's the... Can I help you, ma'am? Oh, thank you. That's very kind of you.
Jadi di dalam smart home ini sudah menggambarkan berbagai macam IoT yang terjadi dari hubungan antara semua perangkat-perangkat yang ada di dalam suatu rumah, dari lampunya, kemudian mesin pemanasnya, kulkasnya, pengatur udaranya, dan lain-lain, videonya, TV-nya, itu semua bisa saling berinteraksi satu sama lain dengan sangat smart. Mereka dapat mengambil keputusan sendiri, bahkan sudah di sini ditanamkan perintah-perintah yang otonom, yang bahkan menyangkut artificial intelligence ya, bisa mensensing atau merasa. Bayangannya adalah jika di smart atau di kehidupan keseharian saja bisa diterapkan Internet of Things ini, karena sudah melibatkan berbagai macam perasaan dan hubungan dengan manusia, apatah lagi di pabrik. Pabrik itu nggak perlu melibatkan perasaan di dalam prosesnya, begitu ya. Sehingga proses yang ada di pabrik cenderung malah bisa sedikit lebih mudah penerapan IoT-nya dibandingkan di smart home. Karena kalau di home banyak interaksi dengan manusia, banyak melibatkan yang unpredictable, tidak satu persepsi. Bisa sangat banyak keputusan yang harus dipikirkan oleh mesinnya. Kalau di pabrik mah gampang, langsung perintah, pokoknya kalau suhunya segini dimatikan, kalau begini keadaannya dilanjutkan. Susah keputusan seperti itu, data-datanya bisa cepat. Mudah-mudahan punya gambaran tentang Internet of Things dari materi ini. Apa itu IoT? Ya, perangkat-perangkat atau mesin-mesin bisa berhubungan satu sama lain dengan sangat smart oleh adanya internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.